Shalom, selamat petang semuanya. Bapak Ibu, dimohon berdiri. Panggilan beribadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuki ibadah Kamis Putih dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Kita awali ibadah ini dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 157, bait yang pertama dan kedua, Insan Tangisi Dosamu. Dipersilahkan duduk kembali. Tahukah kamu, aku berharga di mata Allah. Itu yang Ia katakan kepadaku. Aku ada karena Allah punya rencana atasku. Ia sudah memilihkan semuanya untukku. Ia menyediakan segala sesuatu untukku. Ia menuliskan skenario untuk setiap episode kehidupanku. Ia membingkai canda tawaku, menghancurkan keras hatiku, menyeka air mataku, melenyapkan rasa takutku. Ia akan menyelimutiku dengan perlindungannya. Ketika aku kedinginan karena masalah, Ia akan membasuh aku dengan pengampunannya. Ketika aku menjerit kegerahan karena dosa, Ia menerima aku
seburuk apapun dunia menilaiku. Ia mengasihi aku sepenuhnya, seolah-olah aku hanyalah satu-satunya manusia di dunia. Bahkan seandainya hanya aku satu-satunya orang yang jatuh ke dalam dosa, aku yakin ia akan tetap memilih Golgota. Karena hidupku berharga untuknya. Ia mengasihiku. Ia mencintaiku. Dan mengasihimu juga. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Saudaraku, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita dalam penghayatan akan pengorbanannya dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita hanyalah berasal dari Bapa yang telah mengampuni dan menebus dosa-dosa kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita menyertai saudara sekalian. Amin. Kita masuk ke pengakuan dosa. Di malam peringatan menyongsong karya pembebasan dan keselamatan Allah, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan di dalam doa. Tuhan, mengapa sulit bagi kami untuk tetap mengarahkan pandangan kepadamu? Mengapa kami disibukkan hal-hal kecil sehingga menyusahkan diri untuk berjumpa denganmu? Mengapa pikiran kami melayang-layang dan menginginkan hal yang menyesatkan? Mengapa kami meragukan kasih dan rahmat-Mu? Bukankah Engkau cukup bagi kami dan menyediakan segala yang kami perlu?
Tuhan, terimalah kebingungan dan kelelahan kami. Pandanglah kami dalam segala kemalangan kami. Biarkanlah kami merasakan hadirat-Mu di tengah kegelapan dan ketidakberdayaan. Biarkanlah kami bertahan untuk tidak lari dari keputusasaan. Biarlah kami berdiam diri untuk tidak menyembunyikan diri dari hadapan-Mu. Tuhan, angkatlah tubuh kami yang gerah dan lemah. Pulihkanlah pikiran kami yang kacau dan resah. Teduhkanlah jiwa kami oleh kedamaian rahmat-Mu. Akhirnya, bawalah kami keluar dari kegelapan hidup dan selamat dari jeratan maut. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah anugerah Tuhan bagi manusia yang penuh dosa. Bahkan Dia menyerahkan nyawanya sendiri untuk kita. Sahabatnya yang penuh dosa. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sungguh ya Tuhan, Engkaulah juru selamat kami. Sebagai rasa syukur kita, dengan berdiri kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 40, baitnya yang pertama dan keempat. Ajaib benar anugerah. Tuhan
sebelum kita mendengarkan sapaan sabda Tuhan, mari kita mohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Allah, karena kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Puji syukur atas segala berkat-Mu, atas segala kasih-Mu dalam kehidupan kami. Di saat ini ya Tuhan, di dalam ibadah Kamis Putih, kami akan bersama-sama mendengarkan sapaan sabda-Mu. Sabda-Mu yang akan menguatkan iman setiap kami. Oleh sebab itu, hadirlah pada setiap kami Tuhan. Bukalah hati kami, agar kami mampu untuk mendengar dan memahami kehendak-Mu, sehingga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami pun menyerahkan hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Kiranya Tuhan boleh memberikan hikmah dan kebijaksanaan, sehingga apa yang disampaikan benar-benar seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan sabda Tuhan diambil dari Yohanes pasal 13, ayat 1 sampai 17, dilanjutkan dengan ayat 31 sampai 35. Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17, dilanjutkan ayat 31 sampai 35. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya,
Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini bersama-sama kita melakukan ibadah Kamis Putih. Ibadah saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara tentu terasa berbeda dari ibadah Kamis Putih yang biasa kita lakukan di gedung gereja.
Karena saat ini pandemi COVID-19 masih merebak di mana-mana tempat. Dan kita pun saat ini harus beribadah di rumah kita masing-masing. Dan harapannya dengan kita beribadah di rumah bersama dengan keluarga kita terkasih, kita dapat semakin menghayati akan makna kerendahan hati yang akan mewujudkan kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pandemi COVID-19 yang masih saja terus terjadi di negeri kita ini telah menciptakan sebuah kebiasaan baru yang mau tidak mau harus dilakukan oleh semua orang. Kira-kira apakah itu? Tentu banyak sekali kebiasaan-kebiasaan baru yang harus kita lakukan. Seperti misalnya, setiap kita keluar rumah, kita harus memakai masker. Yang tadinya kita merasa tidak nyaman ketika memakai masker, merasa begah, sesak, nafas. Tetapi kita diharapkan untuk selalu dapat memakai masker ini. Selain itu kebiasaan baru lagi. Kalau biasanya kita bebas, kita berjumpa dengan saudara-saudara kita. Ketika kita berjumpa, ada sentuhan-sentuhan fisik seperti salaman, memeluk satu sama lain. Saat ini kita tidak bisa melakukan hal itu. Karena kita harus menjaga sentuhan-sentuhan fisik. Dan selain itu Bapak, Ibu, dan Saudara, yang tidak kalah pentingnya adalah kebiasaan untuk sesering mungkin kita mencuci tangan. Mencuci tangan menggunakan sabun setelah kita beraktivitas ataupun setelah kita memegang sesuatu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuannya apa dari kebiasaan-kebiasaan baru itu? Tujuannya adalah supaya virus-virus atau kuman-kuman sedapat mungkin bisa mati. Dan hal ini juga berguna untuk mencegah penyebaran COVID-19. Lalu Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau tangan kita harus sering-sering dicuci, bagaimana dengan kaki kita? Apakah kita juga sering mencuci kaki kita? Kalau kita perhatikan, tidak ada tulisan himbauan untuk sering-sering mencuci kaki. Tapi seseringlah kita mencuci tangan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu saja membasuh kaki juga sama pentingnya dengan tangan. Hanya mungkin tidak sesering kita mencuci tangan. Kita membasuh tangan kita sesering mungkin. Kalau kaki mungkin ketika kita ada di luar rumah, kita mau masuk rumah, kita harus cuci kaki kita juga. Kita membasuh kaki kita ketika kita tiba di rumah setelah kita beraktivitas di luar rumah. Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana kalau tadi kita melihat di dalam bacaan kita di dalam Yohanes pasal 13 tadi, bagaimana jikalau kaki kita yang membasuh adalah orang lain? Kalau kita membasuh kaki kita sendiri itu sudah hal yang biasa. Tapi
Tapi bagaimana kalau yang membasuh kaki itu adalah orang lain? Kalau orang tua membasuh kaki atau bahkan memandikan anaknya, hal yang biasa dan wajar. Atau murid membasuh kaki gurunya, itu juga hal yang biasa, yang wajar. Seperti yang pernah ditayangkan dalam tayangan televisi, murid-murid di sebuah sekolah membasuh kaki guru-gurunya sebelum mereka melaksanakan ujian kelulusan. Nah, lalu kalau guru membasuh muridnya, tentu saja hal ini menjadi tindakan yang tidak biasa. Bapak dan saudara, kaki adalah bagian yang kotor dalam tubuh manusia karena kaki itu menginjak debu tanah. Dan kegiatan membasuh kaki adalah hal yang sudah biasa sebenarnya dilakukan oleh orang Yahudi pada zaman Yesus pada waktu itu. Proses pembasuhan kaki itu biasanya dilakukan oleh bawahan terhadap atasannya. Dan pemahaman pada waktu itu, pembasuhan kaki adalah hal yang hina, yang biasa dilakukan oleh budak. Tetapi istimewanya di sini adalah pembasuhan kaki ini dilakukan oleh Yesus yang adalah guru kepada para muridnya. Dan hal ini tentu menyimbolkan suatu teladan untuk merendahkan hati dan mau melayani. Dan tindakan Yesus yang membasuh kaki ini merupakan tindakan simbolis yang menyimbolkan penyerahan diri, pembersihan, pengampunan, serta pembaharuan hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penyerahan diri yang dimaksud adalah penyerahan diri Yesus dalam kematiannya untuk menebus dosa atau membersihkan kita manusia-manusia yang berdosa. Dan pembasuhan kaki yang Yesus lakukan juga menyimbolkan kerendahan hati dan keinginan untuk menjadi hamba yang mau melayani orang yang hina sekalipun. Bahkan orang yang akan mengkhianati dirinya pun juga ikut dilayani. Hal itu tentu sebagai wujud kasihnya kepada murid-muridnya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perintah untuk saling mengasihi dalam bacaan kita pada saat ini menjadi perintah yang abadi di sepanjang zaman. Orang bisa punya pengharapan, orang bisa punya iman, tetapi kasihlah yang lebih unggul dan relevan di sepanjang zaman. Dan sebenarnya tindakan membasuh kaki juga mengajarkan kita semua bagaimana sebuah tindakan yang kecil dilakukan dengan cinta yang besar akan membawa pengaruh yang besar. Tindakan Yesus berfokus pada cinta kasih. Bagaimana pada akhirnya hal membasuh kaki berdampak pada tindakan saling mengasihi dan menempatkan orang lain berharga di dalam dirinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan serta anak-anak yang terkasih, marilah kita menghayati pekan suci Paskah ini dengan semangat mau menunduk
mau rendah hati untuk mewujudkan kasih kepada sesama kita. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh Yesus. Selamat menghayati pekan suci ini bersama dengan keluarga kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Bapak Ibu dimohon berdiri. Bersama dengan umat beriman di seluruh dunia dan di sepanjang zaman, kita memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Saudaraku, Tuhan yang sangat mengasihi murid-muridnya juga sangat mau melayani mereka. Tuhan yang sangat menyayangi murid-muridnya juga mau mengampuni dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Demikian pula dengan kita. Tuhan mau menebus dosa-dosa kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Masihkah kita bertahan untuk tidak mau mengampuni? Masih pentingkah kita untuk berkeras hati, untuk tidak memaafkan? Atau bermanfaatkah kita menyimpan dendam di dalam hati yang bisa merusak hidup kita sendiri? Marilah kita memberikan pengampunan terhadap sesama kita sebagai wujud kasih kita kepada mereka. Seperti yang telah Tuhan kehendaki dengan penuh kerendahan hati. Agar dendam di hati tidak merusak hidup dan relasi kita dengan sesama. Mari kita wujudkan kasih kita dengan saling merendahkan hati untuk saling membasuh. Mari kita saling membasuh kaki keluarga kita.
Pembasuhan kaki akan diiringi dengan lagu mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Yesus
Marilah bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, segala kemuliaan kekal selama-lamanya. Di saat ini ya Tuhan, kami kembali menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan syukur atas kebaikan Tuhan kepada setiap kami. Di saat ini Tuhan kami bersyukur karena Tuhan izinkan kami untuk beribadah menghayati Kamis Putih ini bersama-sama dengan keluarga kami di rumah. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh kami dengar. Engkau mengajak kami untuk dapat rendah hati, untuk mewujudkan kasih seperti yang telah Engkau sendiri lakukan. Mampukanlah kami, ya Tuhan. Pembasuhan kaki yang sudah kami lakukan, kiranya dapat kami hayati sebagai wujud cinta kasih kami kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, dan kepada orang tua kami. Sehingga relasi kami bersama dengan keluarga dapat dipulihkan melalui tindakan kasih yang akan terus kami wujudkan dalam kehidupan keseharian kami. Bapa di surga, pada saat ini kami pun menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Bila saat ini pandemi COVID-19 masih terus terjadi, biarlah Tuhan yang boleh memulihkan keadaan bangsa kami, bahkan di dunia ini, agar pandemi ini dapat segera selesai dan keadaan pun dapat kembali pulih kembali. Kami menyerahkan seluruh tenaga medis dan para tenaga yang bekerja di rumah sakit, puskesmas, klinik, maupun laboratorium, di mana mereka menghadapi langsung para pasien COVID-19. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati dan memberikan kemampuan. Berikanlah mereka semua kesehatan ya Tuhan. Karena ketika mereka sehat, mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik. Begitu juga Tuhan bagi setiap kami. Kiranya Tuhan yang boleh membentengi kami semua, sehingga kami dapat terhindar dari paparan COVID-19 ini. Berikanlah daya tahan tubuh yang kuat pada setiap kami. Tuhan kami Yesus Kristus, inilah doa dan permohonan kami. Seutuhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Tuhan yang berkehendak atas setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas kemuliaan kasih-Nya dengan menghaturkan persembahan syukur kita. Kita berseru menyatakan karya-Nya yang menyelamatkan kita. Mazmur 118 ayat 16 sampai 17. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup
dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Pengumuman persembahan diiringi dengan pujian, sekarang beri syukur. Bapak, Ibu, dan anak-anak untuk berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita dan kita akan mengakhiri ibadah. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami boleh melaksanakan ibadah Kamis Putih ini di rumah kami masing-masing. Terima kasih atas teladan kerendahan hati yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kiranya anak-anak-Mu ini boleh melakukan perintah-Mu. Petang hari ini di ibadah Kamis Putih, kami menyerahkan persembahan kami Tuhan. Sucikanlah persembahan kami, ajarkan kami untuk selalu memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Dan berkatilah saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya persembahan ini boleh layak dan boleh berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Boleh kami gunakan untuk keperluan dan kebutuhan yang ada di gereja kami, GKJ Cilacap Utara tercinta. Dan melalui persembahan ini Tuhan, kami juga Tuhan ajarkan untuk memberi dan mengasihi sesama kita. Ibadah Kamis Putih telah usai Tuhan. Kami sungguh terberkati dengan firman yang diberikan, yang disampaikan oleh Ibu Pendeta kami, Ibu Eni Wahyuningsih SSI. Tuhan kiranya memberkati beliau beserta dengan keluarga untuk melayani di jemaat-Mu GKJ Cilacap ini. Kami menyerahkan hati kami untuk selanjutnya Tuhan, kami boleh memaknai pekan suci ini. Besok kami akan memaknai Jumat Agung. Kami akan merasakan kepedihan hati kami melalui Sabtu Sunyi. Dan kami akan merasakan sukacita atas kemenangan-Mu di kayu salib melalui ibadah Paskah. Tuhan berkati hati kami, kehidupan kami, supaya kami sungguh-sungguh menjaga hidup kami dan memaknai pekan suci ini. Ampuni segala dosa kami Tuhan, jikalau terdapat hal-hal yang tidak berkenan selama kami beribadah. Kami sempurnakan doa ini seperti
doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oh Kristus Juru Selamat, Engkau mengalami kematian seperti biji gandum yang jatuh ke dalam tanah. Bersatu dengan Engkau, hidup kami akan menghasilkan buah banyak. Syukur kepadamu ya Tuhan. Oh Kristus, Engkau merendahkan diri hingga menjadi manusia yang paling hina. Engkau berada di dekat saudara-saudara kami yang terlantar dan ditinggalkan. Syukur kepadamu ya Tuhan. Karena kasih, Engkau menanggung dosa-dosa kami. Dan meskipun tidak bersalah, Engkau mengalami kematian untuk mengangkat kami dari maut. Syukur kepadamu ya Tuhan. Berkat cinta-Mu, Engkau mengalahkan kejahatan dan kebencian, dan hidup bersama Bapa untuk selama-lamanya. Syukur kepadamu ya Tuhan. Dalam belas kasih-Mu, Engkau mendengarkan kami dan mengunjungi kami dalam kemalangan. Penuhilah hati kami dengan menampakkan cahaya wajah-Mu. Syukur kepadamu ya Tuhan. Saudaraku, kini terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak
binasa. Amin.